Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat siomay dimsum dengan varian labu siam. Jika pada dua video sebelumnya saya membuat varian siomay daging ayam saja dan siomay daging ayam dengan udang, maka kali ini saya akan menambahkan adonan ayamnya dengan labu siam. Penggunaan labu siam pada dimsum tidak mengubah rasa asli dari dimsum. Namun untuk memberikan tekstur yang lebih lembab, selain juga mengandung serat dan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Dan di sini saya juga menggunakan varian kulit untuk membentuk dimsum. Selain ada kulit original dimsum, ada kembang tahu dan nori. Dari resep siomay dimsum labu siam dan varian kulit ini bisa dijadikan ide jualan yang menarik. Yuk langsung saja saya akan membuatnya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Nah, ini adalah labu siam yang akan kita tambahkan pada adonan dimsum kita kali ini. Pertama kita kupas dari kulitnya dan kita cuci bersih dengan menambahkan sedikit garam bila perlu untuk menghilangkan getahnya. Kemudian kita potong-potong dan kita buang bijinya. Lalu kita parut menggunakan parutan keju. Di sini kita membutuhkan labu siam yang tanpa air. Artinya setelah nanti kita parut, kemudian kita peras dengan maksimal sampai tidak mengeluarkan air lagi. Nah, setelah kita parut seperti ini semua, kemudian kita peras beberapa kali hingga menjadikan labu siam yang agak kering seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan semua bahan ke dalam chopper. Pertama kita masukkan daging paha ayam yang sudah kita potong-potong. Dan jika kita menggunakan daging ayam yang sebelumnya disimpan di dalam freezer, sebaiknya ditiriskan terlebih dahulu. Usahakan daging ayamnya tidak terlalu berair. Kemudian masukkan labu siam. Fungsi labu siam di sini selain membuat dimsum lebih empuk, juga sebagai bahan pengisi sehingga volumenya lebih banyak. Kemudian masukkan tapioka yang fungsinya sebagai pengikat adonan. Kemudian masukkan putih telur, bawang putih cincang, garam, gula pasir, lada bubuk, kaldu bubuk, minyak wijen. Jangan di skip ya, karena rasa dan aroma khas dimsum adalah dari minyak wijen. Kemudian ini kecap asin dan saus tiram. Kemudian tutup dan kita proses menggunakan chopper. Namun jangan terlalu halus. Ini sudah cukup, kemudian akan kita pindahkan ke wadah lain. Nah, seperti ini teksturnya, tidak perlu terlalu halus. Karena kalau terlalu halus, hasilnya akan lebih padat dan kenyal, sehingga nanti akan menjadi seperti bakso ayam. Supaya lebih merata, boleh diuleni kembali menggunakan tangan. Dan seperti ini konsistensi adonan dengan penambahan labu siam. Jika labu siamnya tidak diperas, hasilnya akan terlalu lembek, sehingga sulit diisikan ke dalam kulit dimsum dan hasilnya menjadi melebar. Nah, berikut ini adalah bahan kulit yang akan saya pergunakan untuk diisi dengan adonan dimsum. Ada nori yang sudah saya potong-potong. Satu lembarnya saya potong menjadi 6 bagian seperti ini. Kemudian ada kulit tahu yang tadinya berupa lembaran yang lebar, kemudian saya potong-potong menjadi beberapa lembar dengan ukuran 12 x 12 cm. Dan ini kulit dimsum dengan ukuran 9 cm. Dan adonan dengan penambahan labu siam ini bisa langsung diisikan tanpa dimarinasi terlebih dahulu. Ini adonan dimsum yang sudah saya timbang dengan berat masing-masing 30 gram.
Selanjutnya kita isikan ke dalam kulit tahu dengan cara kita celupkan ke dalam air terlebih dahulu seperti ini, baru kita isi dengan adonan. Lalu lipat seperti ketika kita melipat amplop. Boleh diberi tali di tengahnya dengan potongan nori untuk penampilan lebih menarik. Selanjutnya kita isikan ke dalam lembaran nori. Caranya, letakkan adonan pada salah satu ujungnya, kemudian tinggal kita gulung dan rapikan. Berikutnya kita isikan ke dalam kulit dimsum. Caranya, letakkan adonan di atas kulit dimsum secara merata dengan menutupi seluruh permukaan kulitnya. Kemudian satukan ke tengah dengan cara dicubit-cubit bagian pinggirnya. Dengan bantuan sendok kita tekan-tekan supaya lebih padat. Kemudian rapikan. Nah, seperti ini boleh dibuat agak meninggi supaya tidak melebar. Nah, ini adonan dimsum sudah selesai kita bungkus. Selanjutnya untuk adonan yang dibungkus dengan kulit dimsum, saya beri potongan nori. Namun ini opsional ya, bisa tanpa topping ataupun bisa dengan topping yang disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan sebelum dikukus, panci pengukusnya kita olesi terlebih dahulu menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket. Dan ketika meletakkan pada panci pengukus, sebaiknya diberi jarak antar dimsum supaya tidak saling menempel. Selanjutnya kita letakkan di atas panci yang airnya sudah mendidih. Gunakan api sedang lalu tutup pancinya dan tunggu selama 10 menit. Nah, ini setelah dikukus selama 10 menit. Buka tutup pancinya dan kita oles dengan campuran minyak wijen dan minyak goreng di bagian kulit dimsumnya. Tujuannya supaya kulitnya lebih lembab dan lebih harum. Sebenarnya boleh dioles menggunakan minyak wijen semua. Namun untuk lebih hemat bisa kita mix dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 bagian minyak wijen dan 2 bagian minyak goreng. Setelah dioles semua, tutup kembali pancinya dan kukus selama 8 menit, sehingga total mengukus menjadi 18 menit. Nah, ini sudah matang, segera matikan apinya. Oh ya, untuk mengukus dimsum, sebaiknya jangan terlalu lama, karena bisa mengurangi rasa juicy dari dimsum. Jadi untuk dimsum yang akan langsung dikonsumsi, bisa dikukus selama 18 menit hingga 20 menit. Dan untuk dimsum yang akan disimpan sebagai frozen, cukup dikukus selama 13 menit hingga 15 menit saja. Karena dimsum frozen akan mengalami pengukusan kembali ketika akan disajikan. Nah, ini dia siomay dimsum ayam labu siam dengan berbagai varian kulit sudah siap untuk dinikmati bersama dengan saus pendampingnya. Ada saus original dimsum dan chili oil yang resepnya sudah saya share pada video sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan boleh tekan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.